Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dan muslimah, sudah tahukah tentang kisah pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Aisyah? Dan tahukah tentang keistimewaannya Sayyidah Aisyah? Berikut adalah kisahnya. Bulan Syawal mengingatkan pada peristiwa penting dalam sejarah Islam, termasuk pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Aisyah. Pernikahan ini menjadi sejarah penting serta meruntuhkan keyakinan bangsa Arab yang saat itu melarang pernikahan pada bulan ke-10 dalam penanggalan Hijriyah. Ahmad Al-Khalwasi dalam As-Siratun Nabawiyah wa Da'wah fi Ahdi Makki mengatakan Rasulullah menikahi Siti Aisyah jarak 3 tahun setelah kewafatan Siti Khadijah, istri pertamanya. Akad pernikahan dilakukan di Makkah saat usia Aisyah masih 6 tahun. Nabi baru menggaulinya ketika Aisyah sudah berusia 9 tahun. Tentu saja pada zaman itu, usia perempuan 6 tahun sudah layak menikah, beda dengan zaman sekarang. Pernikahan Rasulullah dan Siti Aisyah berdasarkan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum menikah dengan Sayyidah Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan isyarat untuk menikahinya melalui mimpi yang dialaminya sampai 3 kali. Sebagaimana diketahui, mimpi seorang nabi adalah wahyu. Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, yang artinya dari Aisyah ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku bermimpi tentangmu selama 3 malam. Malaikat membawamu dalam sebuah tempat yang terbuat dari sutra. Malaikat itu kemudian berkata, 'Ini adalah istrimu.' Aku buka wajahmu, ternyata engkau di dalamnya." Aisyah berkata, "Jika ini datang dari Allah, maka akan berlanjut." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah hanya bermimpi sebanyak 2 kali. Ada 2 hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Aisyah. Yang pertama, Nabi menikahi Sayyidah Aisyah bukan karena nafsu jasmani layaknya manusia pada umumnya. Hal ini perlu ditegaskan agar tidak ada kesalahpahaman bahwa Nabi menikahi Sayyidah Aisyah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpi yang dialami beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikah karena sebuah kemaslahatan. Sayyidah Aisyah menikah dengan Nabi pada usia yang sangat muda. Juga dengan kecerdasannya, Sayyidah Aisyah banyak merekam jejak kehidupan Nabi yang tidak bisa dijangkau oleh para sahabat. Dari sinilah kemudian Sayyidah Aisyah banyak meriwayatkan hadis sehingga banyak ulama yang terbantu dengan kontribusinya. Syekh As-Sabuni sendiri mengakui bahwa Sayyidah Aisyah memiliki reputasi intelektual yang cukup mapan karena merupakan istri Nabi yang paling cerdas, bahkan mengalahkan kecerdasan laki-laki pada zamannya. Urwah bin Zubair bin Awam pernah mengungkapkan, "Aku belum pernah melihat seseorang yang lebih paham soal urusan halal, haram, pengetahuan, syair, dan kesehatan selain Siti Aisyah." Dalam riwayat lain berbunyi, "Aku belum pernah menemui seorang yang lebih paham soal Al-Quran, urusan fardu, halal, haram, fiqih, syair, kesehatan, sejarah bangsa Arab, dan nasab selain Siti Aisyah." Juga dari Muhammad bin Syihab Az-Zuhri pernah mengatakan, yang artinya, andaipun ilmu seluruh manusia dikumpulkan, termasuk ilmu istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka belum bisa mengalahkan keluasan ilmu Siti Aisyah. Berasal dari Sulaiman An-Nadawi, Siratus Sayyidah Aisyah. Hikmah yang kedua, Syawal sebagai bulan baik untuk menikah. Pernikahan Nabi dengan Sayyidah Aisyah di bulan Syawal dijadikan dalil kesunahan menikah di bulan tersebut oleh para ulama. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmidzi dijelaskan, yang artinya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahiku di bulan Syawal dan mulai mencampuriku juga di bulan Syawal. Maka istri beliau manakah yang kiranya lebih mendapat perhatian besar di sisinya daripada aku? Salah seorang perawi berkata, dan Aisyah merasa senang jika para wanita menikah di bulan Syawal. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi. Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini menjadi dasar anjuran menikahkan, dan melakukan hubungan suami istri di bulan Syawal. Selain itu, ucapan Siti Aisyah di atas juga sekaligus membantah keyakinan bangsa Arab yang saat itu menjadikan Syawal sebagai bulan pantangan untuk menikah, yang ternyata keyakinan tersebut merupakan warisan zaman jahiliyah yang sama sekali tidak memiliki dasar.
Bagaimana sahabat muslim dan muslimah? Sekarang sudah tahu kan tentang keistimewaan Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah SAW. Masih banyak keistimewaan beliau yang belum kita ketahui. Semoga dengan kisah kali ini kita bisa mengambil banyak manfaat dan teladan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.